Makhluk ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar seperti raksasa, lengkap dengan gigi taring tajam yang tampak begitu menakutkan. Ditambah lagi matanya yang melotot, seolah ingin mengincar mangsanya. Makhluk mitologi yang satu ini identik dengan warna hijau di sekujur tubuhnya. Penampakannya sangatlah menyeramkan dengan rambut hitam panjang. Dan salah satu kebiasaannya adalah menculik anak-anak untuk dijadikan budak dan kemudian dimangsa. Buto Ijo adalah sosok siluman raksasa hijau yang terdapat dalam legenda dan cerita rakyat masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Konon untuk menangkal datangnya raksasa hijau ini, orang-orang dapat menggunakan bambu kuning yang dibuat seperti kalung. Kisah tentang Buto Ijo dapat ditemukan dalam cerita rakyat Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Salah satu dongeng yang cukup menarik yang menceritakan perjuangan seorang ibu menyelamatkan anaknya dari sergapan raksasa. Cerita dimulai dengan seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara dan sangat kesepian sejak kematian suaminya. Mbok Srini bagaimanapun sangat mengharapkan kehadiran seorang buah hati yang akan menemaninya. Ia berharap ada keajaiban yang bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa yang seram bertubuh hijau. Raksasa yang dikenal sebagai Buto Ijo itu kemudian memberikan pesan untuk mengambil bungkusan yang ada di bawah pohon besar, yang katanya adalah jawaban dari harapannya. Saat bangun di pagi hari, antara percaya tidak percaya pada mimpi itu, Mbok Srini mendatangi hutan dan melihat pohon seperti di dalam mimpinya. Benar saja, di sisi pohon terdapat sebuah bungkusan kecil. Karena penasaran, Mbok Srini lalu membuka bungkusan tersebut, dan ternyata isinya adalah sebuah biji timun. Tiba-tiba terdengar suara keras dan menakutkan. Sang raksasa yang ada di mimpinya benar-benar hadir di hadapannya sekarang. Singkat cerita, Mbok Srini membuat kesepakatan dengan raksasa tersebut untuk menanam biji timun yang diberikannya. Nantinya dari sana akan lahir seorang anak perempuan yang bisa menemani Mbok Srini dalam waktu tertentu, sebelum kemudian diambil oleh Buto Ijo untuk dimangsa. Setelah dirawat dengan baik, biji timun tersebut tumbuh dan pada akhirnya benar-benar melahirkan seorang anak perempuan cantik. Anak itu kemudian diberi nama Timun Mas. Mbok Srini merawat dan membesarkan anak itu dengan baik serta penuh kasih sayang. Tak terasa waktu yang disepakati akhirnya telah tiba. Buto Ijo hadir kembali ke dalam mimpi Mbok Srini untuk menagih janji mengembalikan Timun Mas kepadanya. Karena terlanjur menyayangi Timun Mas, Mbok Srini menjadi tidak rela jika anaknya itu diambil oleh raksasa, sehingga ia pun mencari cara untuk menyelamatkan sang putri. Pada akhirnya bantuan pun tiba. Seorang pertapa yang kebetulan lewat memberikan 4 bungkusan pada Mbok Srini, yang nantinya bisa digunakan Timun Mas untuk mengalahkan Buto Ijo. Waktu yang ditentukan pun tiba. Buto Ijo mendatangi gubuk mereka dan meminta Timun Mas untuk ikut dengannya. Mbok Srini dan Timun Mas bersepakat bahwa keduanya akan berpisah. Mbok Srini menghadapi Buto Ijo dan Timun Mas sendiri lari sejauh mungkin. Namun Mbok Srini tidak berhasil mengalihkan perhatian raksasa hijau itu, sehingga ia tersungkur tak berdaya di hadapan Buto Ijo yang marah. Buto Ijo kemudian mengejar Timun Mas. Selama pengejaran, satu persatu bungkusan yang diberikan pertapa padanya dikeluarkan Timun Mas untuk menghalau Buto Ijo. Bungkusan pertama berisi biji timun yang ketika dilemparkan membuat area di belakangnya segera ditumbuhi tanaman timun yang begitu banyak, sehingga membelit Buto Ijo dan menghambatnya. Tapi cara pertama gagal karena Buto Ijo terlalu kuat, sehingga mampu membebaskan diri. Melihat itu, Timun Mas lalu mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Jarum yang kemudian dilemparkan tersebut berubah menjadi hutan bambu yang runcing sehingga melukai raksasa. Namun cara kedua ini masih saja tidak berhasil. Kemudian Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam.
Ia lalu melemparkan garam ke tanah di belakangnya. Buto Ijo yang semakin murka tidak peduli, sehingga ia terjebak dalam lautan luas yang muncul dari garam yang dilemparkan Timun Mas. Tapi sialnya, raksasa itu masih sanggup melewati halangan itu. Ia berenang melintasi lautan dan berhasil mencapai tepi. Buto Ijo mulai kelelahan, tapi saat mengingat Timun Mas, ia menjadi bersemangat kembali. Timun Mas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Kini ia hanya tersisa satu bungkusan lagi, dan isinya adalah terasi. Ketika dilemparkan, terasi itu membuat area di sekitarnya menjadi lautan lumpur yang begitu pekat. Raksasa yang berlari kencang tidak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun akhirnya terperosok dalam lumpur. Buto Ijo berteriak dan meronta. Namun semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap tubuhnya. Dan akhirnya ia pun tenggelam. Timun Mas lalu menghentikan langkahnya. Ia lega karena telah berhasil menyelamatkan diri dari kejaran raksasa itu. Dengan kelelahan ia pun berjalan pulang ke rumahnya dan bertemu kembali dengan ibunya. Karakter makhluk hijau selama ini sulit dibuktikan secara kasat mata. Legenda Buto Ijo tetap hidup mungkin karena sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak yang belum tidur meski sudah larut malam. Menurut banyak orang, Buto Ijo sebenarnya hanyalah sebuah cerita fiksi. Dia tidak akan pernah ada dalam kehidupan manusia. Itu hanya mitos atau fantasi. Meski begitu, gambaran menyeramkan Buto Ijo bisa jadi merupakan interpretasi budaya dari kehidupan masyarakat. Kehadiran Buto Ijo selalu disertai dengan bau yang sangat menyengat. Buto Ijo selalu dikisahkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab saat gerhana bulan terjadi. Dipercaya bahwa Buto Ijo telah menelan bulan sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis. Untuk mencegahnya, orang-orang disarankan mengeluarkan bunyi-bunyian yang dianggap dapat mengundang perhatian Buto Ijo, sehingga perlahan bulan akan dimuntahkan kembali. Bunyi-bunyian itu bersumber dari kentongan, lesung atau kaleng, yang dipukul berulang-ulang sehingga menimbulkan suara berisik yang saling bersahutan. Tapi itulah legenda. Cerita rakyat yang berkembang dari dulu, yang dikisahkan secara turun-temurun. Sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa gerhana bulan yang sering terjadi adalah peristiwa alam biasa. Saat gerhana bulan terjadi, posisi bulan berada di belakang matahari, sehingga saat matahari berjalan akan menutupi bulan. Memang bulan tampak berangsur-angsur gelap, itu bukan karena ditelan Buto Ijo, tapi tertutup oleh matahari. Juga tidak benar bahwa jika ada anak yang berbuat nakal atau melawan orang tua, akan dimangsa oleh makhluk raksasa hijau tersebut. Sulit ditebak kapan dan di mana asal-muasal cerita Buto Ijo ini berkembang di masyarakat Indonesia. Namun hingga saat ini, kita masih sering mendengar nama Buto Ijo hadir dalam kegiatan yang berkaitan dengan ritual pesugihan. Dalam beberapa tradisi, keterlibatan makhluk halus dianggap sebagai cara cepat dan instan untuk memperoleh kekayaan berlimpah. Meskipun secara umum juga diketahui memiliki konsekuensi.